Baik, Bapak Ibu dan Ibu Yoyo sebagai narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di pelatihan kita hari keempat, ya, berarti hari terakhir. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, Ibu Yoyo Rohayati, MPD, pengawas Disdik SMP Kabupaten Bogor, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih paham lagi tentang mungkin titik beratnya ke itu ya Bu ya, ke KKTP ya. Ya, betul. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini analisis hasil belajar mungkin lebih ditekankan ke KKTP ya. Bagaimana KKTP itu kan sebenarnya untuk pengganti mungkin ya, pengganti dari KKM dulu gitu. Kalau dulu kan kriteria KKM-nya itu ya, kita itu dilihat dari kompleksitas, nah, dan lain sebagainya, ada 3 ya, ada 3 kategori. Nah, bagaimana nih untuk KKTP ini masih sama atau tidak nih? Karena mungkin Bu Yoyo di kita semua ini ada yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, ada yang belum mungkin. Atau di sini yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka tapi ngajarnya kelas 9, jadi belum tahu apa-apa gitu. Ya, untuk ini kita mulai saja ya kepada Ibu Yoyo Rohayati, enggak dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas Bu. Mudah-mudahan hari ini tidak terganggu oleh cuaca ya, karena di rumah saya ini kalau cuaca jelek tuh sinyal udah langsung terganggu, Bu Har. Mudah-mudahan nanti sampai sore lancar, tidak ada gangguan ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kembali saya menemani Bapak Ibu ya untuk tolabul ilmi ya Bu Har ya. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar ya, terkait dengan bagian dari penilaian atau asesmen dalam kurikulum Merdeka. Khususnya barangkali saya hari ini lebih fokus ke KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Mungkin hari ini hari terakhir ya dari topik tentang asesmen ya, Bu Hari. Hari kemarin Bapak Ibu sudah belajar terkait pengolahan, kalau di kurikulum Merdeka pengolahan barangkali ya. Pengolahan nilai sudah ya Bu ya. Pengolahan nilai di kurikulum Merdeka ya. Harusnya sih ini materi ini di awal ya Bu Hari ya. Harusnya materi ini di awal sebelum pengolahan, mungkin barangkali KKTP dulu. Tetapi karena saya bisanya hari ini, jadi materi KKTP ini baru bisa kita hadirkan ya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, memulai izin saya berbagi layar kepada Bapak Ibu. Belum muncul ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Tadi sih sebenarnya udah sudah disiapkan, tapi di ini yang lain seperti ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat belum?
Share screen-nya sudah, Belum, Bu Bu. Yoyo. Cuma ininya belum dibuka ya. Bu. Belum Oh, dibuka. share screen-nya sudah, cuman belum terbuka PPT-nya. Kalau di saya udah berbagi ya. Iya, Bu, sudah berbagi, tapi PPT-nya belum kebuka ya. Belum kebuka. Kalau di sini, Bu, coba stop dulu ya, ulang ya. Bu, Nah, sudah, Bu. oke, sebentar. Bentar, Bu. Sudah, Bu? Sudah terlihat? Sudah, Ya, Bu. sudah. Sudah. Bu, saya masih mencari ini baru ya. Apa komputer apa aplikasinya baru jadi rada apa ya namanya. Oke, lebih besar ya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Oke. Baik, tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya ini ada pada kurikulum Merdeka. Mungkin KKTP ini menjadi sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya bagi kita semua karena sebelumnya kita tidak mengenal istilah KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tapi bagi Bapak Ibu yang ada di sekolah penggerak ya, mungkin ini sudah ada begitu ya. Tapi secara umum apa sekolah-sekolah karena baru mulai sekarang menjadi pelaksana IKM ya. Jadi baru berkenalan dengan namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dulu kita mengenal istilah dengan KKM ya Bapak Ibu ya, dengan KKM. Tapi kemudian ini ada istilah yang baru yaitu KKTP. Banyak yang bertanya ini sama atau tidak dengan KKM ya. Kemudian kalau berbeda apa bedanya begitu ya. Nah, tentu KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini berbeda dengan KKM ya. KKTP ini ada di dalam asesmen di kurikulum Merdeka. Jadi menjadi bagian dalam asesmen di kurikulum Merdeka ya. Nah, tentu kita ingin tahu kenapa KKTP ini kemudian muncul ya di dalam kurikulum Merdeka. Kita lihat bahwa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan KKTP ya. Terkait dengan KKTP ini tercantum di dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 yaitu Permen terkait dengan standar penilaian. Ini Permendikbudristek yang baru ya, Bapak Ibu, terkait dengan standar penilaian nomor 21 tahun 2022. Tentu standar ini menjadi acuan bagi kita semua di dalam melaksanakan penilaian ya, baik yang menggunakan
menggunakan kurikulum 2013 maupun yang menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi tentu yang menggunakan kurikulum Merdeka ya, yang menggunakan kurikulum 2013 masih juga terikat oleh panduan-panduan pada kurikulum 2013 selama panduan-panduan itu tidak bertentangan dengan standar ya, dengan standar penilaian yang terbaru ini. Ya. Mohon maaf ininya bergeser sendiri nih. Bu Yoyo suaranya kecil ya? Oh ya. Halo? Kecil? Halo? Gimana, Teh? Agak besar. Suaranya kecil sekali, Bu. Halo? Gimana sekarang? Halo? Oh iya, Bu. Ya, sudah. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi kembali ingin melihat ketentuan yang mengatur terkait dengan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Ketentuan terkait KKTP ini ada pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian ya. Ini permen yang baru terkait dengan standar penilaian. Jadi ini yang dijadikan acuan bagi kita semua di dalam melaksanakan penilaian ya. Nah, di bawah Permendikbudristek ini juga ada panduan-panduan yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 tentu menggunakan panduan penilaian di kurikulum 2013 kalau yang masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian kalau yang menggunakan kurikulum Merdeka ini menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah tahun 2022. Jadi dua ketentuan ini, dua regulasi ini yang mengatur, yang bersinggungan ya, yang berkaitan dengan KKTP ya. Di dalam standar penilaian pasal 9 ayat 7 dan 8, di sana tertulis ayat 7, penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi sebagaimana barangkali Bapak Ibu kemarin sudah menerima materi bahwa di kurikulum Merdeka penilaian itu ada dua jenis, penilaian formatif dan penilaian sumatif ya. Dan penilaian sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik yang dijadikan sebagai dasar untuk kenaikan kelas dan kelulusan di satuan pendidikan. Kemudian di ayat 8 tercantum penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7. Jadi ayat 7 ini adalah tentang penilaian ya, dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi disinilah dalam regulasi ini kita menemukan istilah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, menemukan istilah ini. Karena itu di dalam kurikulum Merdeka ya kita mengenal ada yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang dikenal disingkat dengan KKTP ya. Nah, tentang KKTP ini juga bisa kita temukan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini pendidikan dasar menengah tahun 2022 ya. Sejauh ini dua ketentuan ini terkait dengan KKTP ini memang sedikit sekali informasi yang kita dapat ya. Tapi barangkali dari informasi yang sedikit itu kita bisa menggali lebih jauh ya apa itu sebenarnya KKTP ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa
KKTP itu dasarnya ketentuannya ada di dalam Permendikbudristek ya nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, dan ada di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen di tahun 2022. Apa itu KKTP Bapak Ibu? KKTP dari namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi jelas di sini isinya adalah mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka, ya dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu tentu bagi yang sudah melaksanakan IKM dan mengajar kelas 7, tentu sudah mengenal yang namanya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari capaian pembelajaran atau yang lebih kita kenal sebagai CP ya. CP ini adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh peserta didik pada satu fase ya pada mata pelajaran tertentu. Jadi lingkupnya itu satu fase bukan per kelas ya. Dari CP ini Bapak Ibu kemudian menjabarkan ke dalam berbagai tujuan pembelajaran, tapi barangkali perlu diingatkan bahwa tujuan pembelajaran pada pada breakdown dari CP ini adalah pembelajaran yang masih bersifat umum. Bukan pembelajaran yang dimaksud seperti dalam RPP yang biasa kita buat. Jadi kalau tujuan pembelajaran pada RPP itu sifatnya sudah sangat operasional ya, sudah sangat khusus, tapi TP yang dimaksud yang dijabarkan dari CP itu adalah masih berupa tujuan pembelajaran yang masih bersifat umum ya. Dari TP itu kemudian Bapak Ibu menyusun sebuah alur. Jadi mengurutkan TP-TP yang sudah Bapak susun, Bapak Ibu susun dalam satu fase itu, kemudian disusun, diurutkan mulai dari yang nomor 1 sampai nomor selanjutnya sampai terakhir seluruh tujuan pembelajaran itu diurutkan ya berdasarkan CP ini. Nah, kenapa penting dijelaskan ya? Karena memang nanti membuat KKTP ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah disusun ya, yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu ya. Jadi KKTP itu merupakan penjelasan ya atau deskripsi tentang kemampuan apa yang akan ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa dia telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi otomatis KKTP ini sangat terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Karena ini adalah kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh peserta didik ya ketika yang harus ditunjukkan oleh peserta didik bahwa sebagai bukti bahwa dia telah mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, KKTP ini tadi dikembangkan dari tujuan pembelajaran yang masih bersifat umum. Kemudian kapan KKTP ini disusun Bapak Ibu? KKTP ini disusun ya karena KKTP ini berkaitan langsung dengan asesmen ya. Jadi asesmen dengan asesmen dan dengan kegiatan pembelajaran. Kriteria atau KKTP ini dilakukan oleh kita ketika kita menyusun sebuah rencana. Jadi yang poin 2 ini, poin ini rencana tadi belum dirubah oleh saya. Jadi kriteria ini dikembangkan saat pendidik melakukan perencanaan pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi KKTP ini saya jelaskan disusun ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran. Artinya KKTP ini disusun ketika kita menyusun RPP ya atau ketika kita menyusun modul ajar begitu ya.
Nah, KKTP ini juga kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan di dalam memilih atau membuat instrumen dalam penilaian. Ya, kenapa? Karena nanti instrumen yang akan kita susun di dalam penilaian itu nanti dipengaruhi dari KKTP yang sudah kita susun. Nanti pendekatan yang kita gunakan di dalam KKTP itu seperti apa bentuknya, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap instrumen yang akan kita susun di dalam asesmen. Ya. Sambelnya bawang, sambel bawangnya yang itu sekarang kita ingin melihat istilah KKM ya, kita bandingkan dengan KKTP. Jelas bahwa KKM dan KKTP ini dua hal yang berbeda ya. Walaupun keduanya memiliki persamaan, bahwa keduanya merupakan standar atau kriteria untuk menentukan ketuntasan suatu kompetensi. Tapi tentu saja mereka ini berbeda, ya sangat berbeda, karena dari beberapa indikator ya itu memiliki perbedaan ya. Yang pertama nih KKM itu biasanya kita dibuat pada setiap mata pelajaran. Walaupun nanti ada KKM satuan pendidikan begitu ya, tapi prosesnya itu dibuat dari KKM pada setiap mata pelajaran ya. Setiap mata pelajaran memiliki KKM tersendiri begitu. Nah, kalau KKTP ini dibuat pada setiap tujuan pembelajaran atau kalau misalkan satu tujuan pembelajaran itu satu kali sumatif, ya berarti bahwa KKTP itu dibuat ketika kita akan melakukan kegiatan sumatif. Ya, dalam kurikulum Merdeka kan penilaiannya ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu lebih untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, tapi kalau sumatif itu untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Atau bisa saja KKTP itu kita buat ketika kita membuat RPP ya, ketika membuat RPP, tapi RPP di sini mungkin RPP yang bukan untuk satu kali pertemuan ya, tapi untuk beberapa kali pertemuan untuk satu topik tertentu atau satu ruang lingkup materi tertentu ya. Jadi KKTP ini dibuat pada setiap tujuan pembelajaran atau setiap kali kita melaksanakan sumatif ya, karena ketika kita melakukan kegiatan sumatif maka kita akan mendapatkan perolehan nilai dari peserta didik. Nah, nanti perolehan dari peserta didik inilah yang akan kita bandingkan dengan KKTP, apakah sudah memenuhi KKTP atau belum memenuhi KKTP gitu ya. Kemudian dari bentuk, kalau KKM itu biasanya berupa bilangan tunggal ya, mutlak, misalkan 75, 78 atau 80. Tapi kalau KKTP ini ada berapa bentuknya ya, yang ada yang berbentuk deskripsi kriteria, kemudian ada yang berbentuk rubrik, kemudian ada yang berbentuk angka ya, kuantitatif tapi berbentuk interval, bukan angka tunggal begitu ya. Bahkan di dalam menentukan KKTP di dalam buku panduan di situ sangat dianjurkan bahwa KKTP kita ini berbentuk kriteria atau berbentuk rubrik. Walaupun memang dibolehkan dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka, tapi angkanya itu berbentuk interval, tidak angka tunggal. Kemudian cara menentukan tadi sudah disinggung oleh Bu Hartini bahwa di dalam KKM ketika kita menentukan KKM pada satu mata pelajaran maka di sana diperlukan data-data terkait intake siswa,
kemudian daya dukung sekolah, kemudian kompleksitas materi ya. Bapak Ibu barangkali sudah pandai ya membuat merumuskan atau menentukan KKM ya dengan 3 indikator ini. Nah, di dalam KKTP kita tidak memerlukan yang 3 hal tersebut ya. Intake siswa, daya dukung sekolah, kompleksitas materi itu tidak kita lihat, tidak kita perhatikan. Nanti dalam KKTP ini yang kita lihat adalah tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian penggunaannya kalau KKM biasanya ya kita pakai ya untuk menentukan kenaikan kelas anak, karena kenaikan kelas itu ditentukan oleh pencapaian KKM juga. Di situ ketentuannya dalam kurikulum 2013 itu paling banyak 2 nilai di bawah KKM. Jadi pencapaian KKM pada kurikulum 2013 ini ya sangat berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nah, bagaimana dengan KKTP? KKTP ini penggunaannya ya untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah peserta didik tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan atau belum ya. Jadi tujuannya lebih kepada untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini bentuk-bentuk dari KKTP ya. Tadi disebutkan ada 3 pendekatan ya. Yang pertama dengan menggunakan deskripsi kriteria ya. Jadi KKTP-nya bentuknya kualitatif dengan ditentukan kriterianya. Kriteria untuk menentukan peserta didik ini sudah mencapai TP atau belum. Yang kedua menggunakan rubrik ya. Rubrik barangkali Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa rubrik ini adalah menjadi panduan bagi kita ketika kita biasanya ingin menilai sebuah kegiatan peserta didik dalam bentuk kinerja ya, dalam bentuk praktek atau dalam bentuk menilai suatu produk, dalam menilai suatu kegiatan. Biasanya kita membuat rubrik terlebih dahulu agar agar penilaian yang kita lakukan itu menjadi terarah ya, menjadi objek dan saja menjadi lebih mudah begitu ya. Kemudian yang ketiga KKTP dengan menggunakan interval ya. Ini contoh misalkan kita buat dulu interval nilai dari 0 sampai 100 ya. Kita bagi tergantung kebutuhan interval nilai ini apakah mau dibagi 4 atau dibagi 3 ya, tergantung nanti kategori yang kita buat. Tapi umumnya interval itu 4 ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa menentukan batas minimum yang disebut memenuhi KKTP itu yang mana, nanti kita yang menentukan sendiri. Nah, sebenarnya ada satu variasi lagi Bapak Ibu dalam KKTP ini ya bentuknya, yaitu bentuknya berupa interval nilai, tapi interval nilai ini bersumber dari rubrik Bapak Ibu. Jadi dari rubrik buat, kemudian ketika sudah ada nilai dari anak, kemudian kita rubah ke dalam data kuantitatif. Jadi dari data kualitatif dari rubrik itu kita rubah ke dalam data kuantitatif ya. Dari data kuantitatif itu kemudian kita dibagi dengan skor maksimal, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal, sehingga kemudian terdapat angka yang diperoleh oleh peserta didik. Nanti kita tinggal membandingkan dengan interval yang kita buat. Oke Bapak Ibu, nah sekarang kita lihat contoh dari KKTP dengan menggunakan pendekatan kriteria. Jadi Bapak Ibu, misalkan ini contoh, ini contoh ambil dari panduan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu ya. Misalkan tujuan pembelajarannya ini adalah peserta didik mampu menulis laporan amatan dan wawancara. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang di breakdown dari capaian pembelajaran.
ada tujuan pembelajarannya seperti ini. Berarti tujuan pelajarannya bahwa peserta didik itu akan menulis sebuah laporan hasil amatan dan wawancara, begitu ya. Nah, dalam penulisan laporan wawancara ini, kemudian Bapak Ibu bisa membuat indikator ya terkait dengan tujuan penulisan laporan hasil pengamatan. Nah, indikatornya itu di sini ada 4. Pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan eksplanasi dengan runtut. Jadi runtut tidaknya dilihat. Yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Yang ketiga, laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Kemudian yang keempat, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyusun KKTP berdasarkan kriteria dari tujuan pembelajaran yang umum itu, kemudian Bapak Ibu rinci dulu indikator-indikatornya apa. Setelah dibuat indikatornya apa, baru kemudian Bapak Ibu membuat kategorinya. Kalau di sini dicontohkan tidak memadai dan memadai. Ini tidak baku Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mungkin Bapak Ibu akan membuat kategori yang lain ya dari selain dari kategori yang dicontoh ini. Misalkan sesuai, tidak sesuai, misalkan ya itu kategorinya seperti itu atau mampu, tidak mampu, itu sangat tergantung dari tujuan pembelajaran ya yang akan dibuat kriteria ketercapaiannya. Nah, setelah ada kategorinya dan sudah ada indikatornya, maka kemudian Bapak Ibu menentukan batas minimal dari KKTP, bahwa siswa ini dianggap memenuhi KKTP itu batas minimalnya Bapak Ibu membuat sebuah ketentuan ya, membuat sebuah kriteria ya. Nah, di sini kriterianya peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai ya. Jika 3 kriteria memadai. Boleh tidak kita membuat berbeda dari ini? Boleh Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini, kira-kira kalau ada peserta didik yang memiliki nilai checklist seperti yang tampil di layar Bapak Ibu, dia sudah memenuhi kategori tuntas atau belum Bapak Ibu? Sudah. Kata Bu Yulia sudah. Bu siapa ini yang jawab? Coba. Batasnya minimal 3 kriteria memadai. Coba, sudah atau belum? Belum. Belum ya kata Bu Amri, kata Bu Mintarsi belum ya. Oke kan belum. Kata siapa tuh? Ya. Oke, jadi kalau kita lihat kriteria batas di bawah itu jelas kan harus 3 kriteria memadai. Nah, sementara ini kriterianya yang memadai ada berapa? Ada 2, sehingga dianggap ya kalau misalkan peserta didik kita memperoleh nilai seperti ini ya yang tertuang di dalam contoh ini, artinya dia belum memadai, belum mencapai KKTP ya, belum mencapai KKTP. Nanti Artinya aja. dia harus kalau yang zikir di itu udah selesai. Kalau nanti kan guru zikir. Ya, tadi ada yang bocor ya. Jadi belum memenuhi KKTP sehingga perlu dilaksanakan intervensi ya, agar peserta didik ini berhasil mencapai KKTP yang sudah kita tetapkan. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini yang model atau pendekatan kriteria. Kalau di panduan itu disebutnya pendekatan ini ya. Bentuk. Nah, yang kedua membuat KKTP ya, membuat KKTP dengan bentuk rubrik ya. Nah, memang kalau saya melihat bahwa kemampuan menyusun
rubrik ya, kemampuan menyusun rubrik ini memang sebuah kemampuan yang perlu khas ya Bapak Ibu. Karena selama ini kita penilaian kita ini adalah penilaian walaupun diamanahkan penilaian keterampilan, tapi cenderung guru-guru ini suka itu adalah melakukan penilaian pengetahuan, dan penilaian pengetahuan ini umumnya adalah tertulis. Ya, selama ini bahkan sekarang kalau kita melakukan ulangan harian, umumnya ulangan harian ini ya bentuknya adalah tertulis. Ya, baru Bapak Ibu membuat rubrik ketika misalkan akan menilai sebuah kegiatan praktek atau kinerja, dan itu pun barangkali masih banyak yang belum melakukan begitu ya. Jadi ketika diminta nilai keterampilan suka kebingungan. Ya, nah jadi memang keterampilan membuat rubrik nih Bu Har barangkali perlu dilatihkan nih di forum MGMP. Ini adalah keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh guru, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka. Ya, di kurikulum Merdeka di dalam penilaian sumatif itu tidak hanya bentuknya tertulis, tapi justru sangat terbuka untuk penilaian yang non tertulis ya, seperti penilaian kinerja atau penilaian praktek atau penilaian proyek atau penilaian produk, yang semuanya itu membutuhkan keterampilan kita di dalam membuat rubrik. Dan membuat rubrik itu kan sangat variatif ya, sangat tergantung kepada tujuan, sangat tergantung kepada penilaiannya begitu ya, menilai apa, pengetahuan atau keterampilan, kemudian tergantung juga kepada kompetensinya, dia mampunya apa begitu ya. Jadi keterampilan teknis ya membuat rubrik ini yang yang perlu kita asah terus Bapak Ibu. Bahkan di sini kan ada tuntutan nih, tuntutan bahwa di dalam menyusun KKTP, dalam menyusun KKTP juga sangat dianjurkan untuk menyusunnya itu KKTP-nya itu di dalam rubrik ya. Nah, apakah ini jadi pilihan Bapak Ibu nanti? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu masih senang dengan angka begitu ya. Nah, bagaimana menentukan KKTP dengan menyusun rubrik ya? Dalam sebuah rubrik biasanya ada indikator, kemudian ada kategorinya, dan kemudian ada deskripsi dari kategori. Nah, Bapak Ibu yang tampil di sini contoh ini tujuannya sama Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah tadi ya, siswa dapat yang di sini ya, peserta didik mampu menulis ya, menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Kalau tadi kita buat dengan menggunakan model ya atau pendekatan kriteria seperti ini, kita membuat langsung indikator-indikatornya. Kalau dalam bentuk rubrik, kita rumuskan dulu apa yang akan dinilai dari sebuah laporan itu ya. Jadi apa sih yang akan dinilai? Ternyata guru ini ya, di contoh ini yang akan dinilai adalah yang pertama isi laporan. Yang kedua terkait dengan penulisan, yaitu penulisan tanda baca dan huruf kapital. Ya, nah ini ada dua komponen ya, ada dua komponen yang akan kita tentukan KKTP-nya. Nah dari isi laporan dan penulisan, kemudian kita kembangkan kategorinya. Kembali lagi bahwa kategori ini sifatnya tidak baku, Bapak Ibu bisa menyusun, mengembangkan kategori sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Di sini ada empat kategori, mulai dari yang rendah yaitu baru berkembang, kemudian layak, kemudian cakap, dan kemudian mahir ya. Untuk isi laporan, siswa dikatakan baru berkembang apabila dia belum mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan. Ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antar paragraf tidak berhubungan. Dikatakan layak apabila mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalamannya jelas, dan laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Gitu ya. Jadi ada sebagian paragraf yang sudah jelas.
Kemudian cakap. Cakap itu mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas, sama ya dengan nomor yang layak. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis. Nah, yang logis kalau tadi hanya jelas sebagian. Yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Yang mahir, nah, mampu menulis eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca serta didukung oleh fakta-fakta yang relevan. Bapak Ibu bisa melihat ada degradasi dari yang terendah sampai yang tertinggi, yang mahir, bahwa ternyata semakin tinggi semakin mahir, semakin kelihatan peserta didik itu menguasai di dalam penulisan isi laporan, ya. Kemudian kaitan dengan tanda baca. Kaitan dengan tanda baca dikatakan baru berkembang apabila belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar digunakan secara tidak tepat. Kalau layak, sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Kalau cakap, sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Sebagian besar ya, kalau layak sebagian saja. Kalau mahir, semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat ya. Nah, ini adalah KKTP dalam bentuk rubrik ya, dalam bentuk rubrik. Kemudian kita tentu harus menentukan KKTP-nya. Ya, peserta didik yang bagaimana yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada KKTP-nya nih ya, batas rendahnya, batas minimumnya. Bahwa peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Coba Bapak Ibu pahami. Dianggap mencapai tujuan pelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal cakap. Ya, di sini kan ada dua kriteria, isi laporan dan penulisan tanda baca. Jadi kedua-duanya harus minimal ada pada kategori cakap. Sekarang saya bertanya, kalau misalkan isi laporannya mahir, kemudian penulisan tanda bacanya cakap, itu tuntas tidak Bapak Ibu? Yang isi laporan mahir, tanda baca cakap. Tuntas, kata Bu Yulia. Kalau misalkan ya isi laporannya cakap, ya penulisannya layak, itu tuntas tidak? Tidak. Tidak. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan isi laporannya mahir, penulisannya baru berkembang. Tidak. Tidak. Oke, ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini modelnya ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat rubrik terlebih dahulu ya, dan rubrik yang dibuat tergantung pada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun di awal ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini yang model yang ketiga, yaitu menggunakan interval nilai. Bapak Ibu dibolehkan menggunakan KKTP kuantitatif, tapi tidak dalam bentuk angka tunggal ya, tapi dalam bentuk interval. Interval yang kita susun sekali lagi juga tidak baku, sebenarnya Bapak Ibu boleh mengembangkan sendiri, tapi kalau di buku panduan pembelajaran mereka mencontohkannya dengan 4 interval ya. Jadi 0 sampai 40% dikatakan belum mencapai KKTP ya, belum mencapai tujuan pembelajaran sehingga harus remedial di seluruh bagian ya. Kemudian 41 sampai 65% belum juga dikatakan mencapai ketuntasan, harus remedial tapi hanya di bagian yang diperlukan. Kemudian interval yang ketiga 66 sampai 85% ini dianggap sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial.
Kemudian 86 sampai 100% dianggap sudah mencapai ketuntasan, diperlukan pengayaan atau tantangan yang lebih ya. Ini seandainya kita akan membuat interval, membuat KKTP dalam bentuk interval nilai. Nah, barangkali ini memang yang paling mudah kita lakukan. Kita langsung saja membuat kategori-kategori seperti ini, ya, walaupun mungkin persentasenya tidak persis sama seperti ini, ya. Tapi Bapak Ibu kan interval KKTP yang akan kita buat itu apakah dalam bentuk kriteria, apakah dalam bentuk rubrik atau dalam bentuk interval angka, itu memang sangat dipengaruhi oleh nanti penilaian yang akan kita lakukan, ya. Jenis penilaiannya apa, instrumennya apa, itu sangat berpengaruh terhadap model atau pendekatan yang kita pilih, begitu ya. Nah, kemudian ada sebenarnya yang lain, Bapak Ibu, ya. Variasi yang lain dari KKTP yaitu dari rubrik kemudian dirubah menjadi interval nilai. Barangkali kita masih pikiran kita itu masih terkungkung pada pola lama bahwa nilai itu harus berbentuk kuantitatif begitu ya. Karena akan lebih mudah membacanya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, akan lebih mudah membacanya, akan lebih mudah juga menganalisisnya untuk menentukan apakah siswa ini memenuhi KKTP atau tidak begitu ya. Kalau kita bandingkan antara kuantitatif dengan kualitatif, pastilah kita akan lebih mudah membacanya ya. Secara sekilas kita langsung sudah bisa menentukan begitu ya, apakah itu memenuhi KKTP atau tidak begitu ya. Lebih cepatlah di dalam proses penentuannya begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa yang sangat dianjurkan itu adalah KKTP dalam bentuk atau pendekatan kriteria dan rubrik begitu ya. Nah, tetapi juga kita bisa kalau memang kita ingin berbentuk interval nilai dari rubrik itu kemudian kita rubah ya. Kita rubah ke dalam interval nilai ya. Misalkan tadi nih. Ini kan kriteria ya, kriteria ada memadai atau tidak memadai. Misalkan yang tidak memadai kita beri angka 0 atau 1 misalkannya, yang memadai beri angka 2 misalkan. Nah, ketika siswa memperoleh nilai seperti ini, berapa skornya Bapak Ibu? Tidak memadai 1, memadai 2. Skornya yang diperoleh berapa? Skornya berapa? Kalau misalkan yang memadai kita beri nilai 2, yang tidak memadai kita beri nilai 1. Ada peserta didik yang hasilnya seperti ini. Nah, nilai yang dia peroleh berapa, Bu? 6. 6, ya. Kata Bu siapa nih? Bu Yulia. Bu Yulia. Kata Bu Yulia 6, betul ya, 6 Bapak Ibu. 2 itu diperoleh dari kriteria nomor 1 dan nomor 4. Kemudian yang nomor 2, nomor 3 nilainya 1 jadi 6. Kalau kita ingin ubah ke dalam interval angka, maka 6 ini kita bagi dulu dengan skor maksimal. Skor maksimalnya berapa? Skor maksimalnya berapa Bapak Ibu? 8. Ya, karena itu berarti 6/8. 6/8 kali 100 jadi berapa? 75%. 75%. Nah, berarti kalau mengacu sini nih, ya, 75% itu sudah tuntas atau belum? Sudah mencapai ketuntasan. Sudah mencapai ketuntasan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat dalam kriteria tapi ingin dirubah ke dalam bentuk interval seperti itu. Namun ini juga bisa, misalkan melalui rubrik ini kan, misalkan yang baru berkembang 1 layak, 2 cakap, 3 mahir, 4. Ini ada 2
berarti kan skor maksimal itu 8 ya, 8. Seandainya misalkan dia diisi laporan cakap ya, berarti dia mendapat skor 3 gitu kan. Sementara di penulisan tanda baca dia mendapat layak, berarti dia mendapat skor 2. Artinya dia mendapat skor secara keseluruhan adalah 5. 5/8 jadi berapa Bapak Ibu? Jadi 5/8 ya, karena skornya 5/8. Jadi berapa Bapak Ibu kalau dihitung? Berapa persen itu? 62,5. 23. 63 atau 62,5. Sudah kalau kita masukkan ke dalam interval, KKTP interval, sudah tuntas atau belum? Belum. Belum ya, karena baru mencapai 62. Jadi dia belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang perlukan. Mungkin di tanda bacanya saja atau mungkin di isi laporan, tergantung tadi yang masih layak itu di mana yang belum cakap. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, itu 3 model atau pendekatan ya kalau di panduan itu disebutnya terkait dalam penyusunan KKTP ya, ada dalam bentuk dan dalam bentuk interval lain. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita akan menyusun KKTP begitu ya Bapak Ibu. Memang di dalam panduan tidak secara rinci dibuat seperti ini, tapi saya mencoba beristihad barangkali ya Bapak Ibu. Dari panduan itu saya mencoba untuk merumuskan bagaimana sih penyusun KKTP, karena barangkali ini adalah keterampilan langsung yang harus kita miliki ya. Apa yang harus saya lakukan dulu nih ketika akan menyusun KKTP begitu ya. Menyusun KKTP ini sekali lagi bahwa menyusun KKTP ini berkaitan dengan asesmen yang akan kita laksanakan. Asesmen yang akan kita laksanakan terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Bapak Ibu ketika menyusun asesmen dalam kegiatan itu kan menyusun asesmen itu kita lakukan ketika kita menyusun apa Bapak Ibu? Ketika kita menyusun apa kalau kita menyusun asesmen? Instrumen. Instrumen itu bagian dari asesmen, Bu Yulia ya. Jadi asesmen itu kita rumuskan bentuknya apa ya, ketika kita apa? Indikator barangkali Bu. Indikator? Ayo, karena memang betul dalam asesmen kan harus melihat indikator ya Bu Yulia ya. Tapi biasanya indikator yang asesmen itu adanya di dalam dokumen apa? RPP. Ya, betul ya Putri. Jadi dalam RPP. Jadi kita menyusun KKTP itu ketika kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nah, RPP yang kita buat ya, RPP ini kan udah bagian menjadi panduan kita yang operasional ketika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran. Terwujudnya sebuah RPP itu kan dari proses panjang ya Bapak Ibu ya. Sampai Bapak Ibu mampu menyusun RPP, materinya ini, jumlah JP-nya ini, jumlah pertemuannya ini ya. RPP atau modul barangkali, karena sekarang juga di kurikulum Merdeka banyak yang menggunakan modul. Proses sampai menyusun sebuah RPP dan sebuah modul itu adalah prosesnya banyak yang dilalui oleh ya Bapak Ibu ya. Kalau dari awal tahun mulai dari Bapak Ibu menyusun prota atau analisis dulu alokasi waktu minggu efektif dan lain sebagainya ya, kemudian menyusun prota, menyusun prosem gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka menyusun TP, menyusun ATP, nah kemudian Bapak Ibu kemudian menyusun RPP.
RPP ini tentu banyak macamnya Bapak Ibu. Ada yang satu pertemuan yang sangat operasional sekali, ada yang beberapa kali pertemuan. Kunci dari KKTP ini ya, KKTP ini kan dibuat itu untuk membandingkan nilai yang diperoleh siswa ke dalam KKTP yang kita sudah buat, sehingga kita bisa menentukan bahwa peserta didik itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, perolehan nilai ya siswa itu kita kenal dengan namanya sumatif. Artinya KKTP ini kita buat ketika kita akan melaksanakan kegiatan sumatif. Itu di dalam buku panduan jelas di situ. Tadi juga di awal di dalam ketentuan bahwa ketika melaksanakan sumatif itu perolehan siswa itu dibandingkan dengan KKTP. Nah, kegiatan sumatif itu biasanya dilakukan itu setelah kita melakukan beberapa kali pertemuan, bisa 2 kali, bisa 3 kali dalam satu lingkup materi yang sama, begitu ya Bapak Ibu. Dan biasanya atau misalkan kalau misalkan CP mata pelajaran itu CP-nya CP yang kurus, artinya banyak sekali CP-nya sampai berpuluh-puluh misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat KKTP ini untuk satu tujuan pembelajaran. Satu tujuan pembelajaran, mungkin 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, kemudian Bapak Ibu membuat KKTP-nya. Untuk pelajaran-pelajaran yang CP-nya gemuk ya seperti IPS itu CP-nya hanya beberapa dalam 3 tahun. Mungkin IPS sudah pernah membreakdown CP, itu hanya 10 apa 9 CP dalam 3 tahun, sehingga 1 tahun itu mungkin hanya 3 ya atau 4. Nah, barangkali dari tujuan pembelajaran yang umum itu nanti bisa di breakdown lagi menjadi topik-topik. Dan barangkali disitulah nanti kita membuat KKTP pada topik-topik mana dilakukan kegiatan sumatif. Mudah-mudahan Bapak Ibu jelas ya. Nanti kalau tidak kita diskusi. Oke. Berikutnya kita ingin apa saja sih yang pertama harus kita lakukan ya. Tentu yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita tentukan KKTP-nya ya. Kita memilih mana sih yang akan kita buat KKTP-nya. Satu tujuan pembelajaran atau yang tadi saya sudah jelaskan bisa saja mungkin TP-nya ini sangat luas ya, sehingga kemudian harus ada di bawahnya topik-topik yang di breakdown ke dalam topik-topik lainnya atau tujuan-tujuan yang lebih lebih khusus lagi begitu ya. Jadi tentukan dulu tujuan pelajaran yang mana yang akan kita tentukan KKTP-nya. Setelah itu kita tentukan pendekatan KKTP yang akan kita gunakan. Nah, pendekatan KKTP yang akan digunakan tentu sangat berpengaruh terhadap sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang diminta pada TP ya. Misalkan kalau dimintanya menganalisis begitu ya. Menganalisis tentu akan baik kita menggunakan KKTP dengan model rubrik ya. Menganalisis atau dalam bentuk kriteria, karena kalau menganalisis sulit sekali akan kita ukur dengan interval angka gitu ya, walaupun nanti bisa kita rubah gitu ya. Jadi sangat tergantung. Tapi kalau misalkan bisa kita ukur bisa kita tentukan KKTP-nya melalui interval nilai, kompetensinya mungkin langsung begitu ya, tidak perlu melalui rubrik. Jadi tentukan KKTP-nya itu akan menggunakan pendekatan apa. Kemudian akan sangat membantu, kemudian kita menentukan indikator atau topik-topik yang ada pada tujuan pembelajaran tersebut. Ya, seperti tadi ketika
anak diharapkan harus menulis laporan. Nah, menulis laporan kan Bapak Ibu mungkin akan lebih sangat bagus KKTP-nya adalah dalam bentuk kriteria dan rubrik, tidak langsung dalam bentuk angka. Ya, bagaimana kita mengukurnya anak bisa menulis laporan itu kalau hanya langsung kita tentukan angka. Kita akan kesulitan menentukan dia diberi angka berapa, 80, 70, apa 90, ukurannya tidak jelas. Tapi kalau dengan kriteria dan rubrik tentu kita akan jelas memilih mana anak yang memang sudah memenuhi kriteria ketuntasan ya ketercapaian atau belum ya. Nanti kalau kita memang ingin rubah ke dalam kuantitatif silakan. Setelah itu kemudian menentukan kategori nanti yang akan digunakan. Ada berapa kategori, apakah 3, apakah 4, nanti sebutannya apa, apakah misalkan kurang, atau cukup, baik, amat baik, atau seperti tadi ya, mulai berkembang, kemudian layak, cakap, atau mahir, dan lain sebagainya. Sekaligus kalau rubrik itu ditentukan deskripsinya untuk tiap kategori ya. Jadi menentukan deskripsi dari tiap kategori. Yang terakhir yang kita lakukan adalah menentukan batas tuntasnya atau yang kita kenal sebagai KKTP. Batas tuntasnya mau berapa? Tadi kan ditentukan ada yang kalau kriteria minimal ada 3 kriteria gitu ya, memadai gitu kan. Kalau tadi rubriknya tadi berapa yang cakap, berapa yang layak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kembali kita diberikan kebebasan untuk menentukan kategori dan deskripsinya dan menentukan batas tuntasnya begitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, dalam merencanakan ini barangkali bagian terakhir ya Bapak Ibu. Tentu kita akan membuat perencanaan di awal tahun ya, perencanaan dari penilaian dan KKTP yang akan kita lakukan karena KKTP ini terkait langsung tadi dengan assessment ya, dan assessment terkait langsung dengan pembelajaran begitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan tujuan atau kalau sudah disusun ATP ya, tujuan pembelajaran atau ATP ya Bapak Ibu di sini ya. Mungkin Bapak maaf di sini harusnya ATP nih, ATP 1, 2, 3 tapi kalau Bapak Ibu sudah membaginya antara kelas 7, kelas 8, kelas 9, nah berarti sudah tahu kan ini ATP untuk kelas 7, KTP kelas 8, ATP kelas 9. Nah, kemudian Bapak Ibu menentukan tujuannya mulai dari TP yang pertama kemudian sampai TP selanjutnya ya. Ini kalau sudah dibagi misalkan ini TP untuk kelas 8 ya TP 1 aja tulisnya TP 1, TP 2, 3 dan ini khusus untuk kelas 8 misalkan. Kemudian indikatornya pada tiap TP kita tentukan apakah berbentuk indikator atau kinerja ya, misalkan kalau kinerja itu misalkan peserta didik mampu mendemonstrasikan, peserta didik mampu mensimulasikan, peserta didik mampu mempraktekkan ya, atau peserta didik mampu membuat. Nah, itu kan indikatornya berbentuk kinerja ya. Di semua Bapak Ibu bisa susun di sini setiap tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu menyusun teknik asesmennya, apakah mau tes lisan, tertulis, kinerja, portofolio, praktek, itu tergantung kepada kompetensi yang diminta pada tujuan pembelajaran. Yang seperti tadi saya bilang, apakah tujuan pembelajarannya itu hanya sebatas menjelaskan, atau lebih daripada itu, misalkan tadi mempraktekkan, ya, kemudian menunjukkan, atau membuat, atau menyusun, ya, atau menulis tadi ya, atau mendemonstrasikan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh dengan teknik penilaian ya. Kalau tekniknya tadi praktek, tentu kan di sininya juga teknik asesmennya bukan tes tertulis tapi praktek. Kemudian kalau anak membuat sesuatu produk kan bukan tes lisan tapi tes yang dinilai adalah hasil produknya. Demikian juga kalau presentasi atau penugasan dan lain-lain. Terkait ya Bapak Ibu ya, teknik asesmen terkait dengan tujuan pembelajaran, terutama dilihat dari kompetensinya. Kompetensinya apa yang diminta. Juga berpengaruh terhadap instrumen yang akan dibuat.
Kalau tes tulis, tes lisan mungkin berbentuk soal. Tapi kalau kinerja, portofolio, ya itu nanti berbentuk rubrik. Kalau misalkan presentasi nanti berbentuk observasi. Atau mungkin ada yang berbentuk daftar checklist. Kalau kita bisa dalam presentasi bisa checklist ya, dalam penugasan juga bisa, atau portofolio. Tergantung ya. Kemudian, nah, pendekatan KKTP. Jadi kalau dalam perencanaan penilaian yang Bapak Ibu lakukan, mungkin Bapak Ibu bisa langsung merencanakan untuk TP1 ini pendekatan KKTP-nya mau apa? Apakah kriteria, apakah rubrik, atau interval. Demikian juga selanjutnya. Ya, sehingga nanti kita sudah bisa menentukan ketika menyusun RPP, ketika menyusun asesmen, kita sudah bisa langsung membuat rubriknya atau kriterianya gitu ya, karena sudah dirancang dari awal. Baru kemudian tentukan KKTP atau batas minimumnya. Yang saya tulis 61 sampai 80% ini hanya contoh. Contoh berarti ini kalau pendekatan KKTP-nya berbentuk interval angka, ini kurang angka ya tulisannya. Ini, tapi kalau nanti berbentuk kriteria seperti tadi di depan, berarti KKTP-nya berarti peserta didik dianggap memenuhi KKTP jika dua unsur memiliki nilai memadai. Peserta didik dianggap sudah memenuhi kriteria apabila memiliki nilai cakap atau nilai ya cakap pada kedua komponen. Jadi ini sangat berbeda ya. Nanti tiap TP nanti ditentukan teknik asesmennya apa, bentuk instrumennya apa, pendekatan KKTP-nya apa, dan KKTP atau batas dasar ya, batas minimnya berapa. Itu ya Bapak Ibu. Bu Har, itu barangkali yang sementara yang dapat saya sampaikan untuk memperkaya Bapak Ibu ya terkait dengan KKTP. Saya yakin Bapak Ibu juga tidak merupakan gelas kosong. Mungkin ada yang saya sampaikan ini eta mah atuh sudah tahu begitu ya. Tapi mudah-mudahan akan lebih Bapak Ibu tambah ingat lagi begitu ya. Itu Bu Har yang dapat saya sampaikan. Saya Bu Yoyo, kembali. saya boleh tanya dulu ya? Boleh. Nah, ini juga minum ya, izin minum. Iya, sok banget. Saya juga tadi sambil menyimak ya, itu ternyata memang saya juga belum terlalu paham ya masalah KKTP. Ini tadi yang Bu Yoyo tadi ada tampilkan bahwa untuk menentukan itu ya, untuk KKTP itu tidak semua tujuan pembelajaran ya? Setiap tujuan pembelajaran ada KKTP yang kita buat. Itu betul. paling tidak minimum satu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini jangan diartikan tujuan pembelajaran yang sangat objektif, yang sangat operasional, yang suka kita buat dulu ketika menyusun RPP yang satu kali pertemuan itu, Bu Har. Ya. Jadi pengertian tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan pembelajaran yang masih dalam konsep yang umum. Ya, jadi yang baru di breakdown dari CP itu. Dari CP kan, dari CP kita buat tujuan pembelajaran ya. Dari tujuan pembelajaran kita susun ke dalam ATP ya. Tapi nanti kalau di yang CP-nya itu CP kurus ya, artinya dalam satu kan CP itu dibentuk dalam deskripsi panjang ya Bu Har ya. Panjang gitu ya, berbentuk naratif ya, deskripsi panjang, tapi kemudian kita kan membuat breakdown ya, memisah-misahkan nanti tiap kompetensi dan kontennya. Ya, misalkan kalau IPS saya lihat kalau nggak salah ada 9 atau 10 CP itu. Dari satu CP umum yang besar itu, bukan CP umum, CP besar yang ada tiap elemennya beda-beda itu, nanti kemudian kita breakdown menjadi banyak sekali tujuan pembelajaran. Jadi yang dimaksud tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan pembelajaran masih dalam konteks yang umum ya, bukan dalam konteks yang sangat spesifik seperti dalam RPP. Karena kalau konteksnya sangat spesifik, itu rumit sekali Bu Har. Nanti kita ada setiap satu, kan kalau kita bikin tujuan, kalau dulu sangat operasional sekali ya, karena mengikuti taksonomi belum.
mengikuti taksonomi. Misalkan peserta didik mampu menyebutkan 5 lapisan atmosfer dengan tepat. Itu kan sangat spesifik, ya. Tapi kalau di dalam TP yang dimaksud di dalam KKTP ini adalah masih TP dalam bentuk yang umum, sehingga satu TP itu sebenarnya bisa kita rinci lagi menjadi beberapa TP, kan beberapa indikator nanti bisa kita rinci, ya. Jadi TP-nya ini masih umum. Jadi kalau misalkan nanti kita minimal barangkali KKTP yang kita buat itu minimal memenuhi sebanyak TP yang ada, yang sudah kita rumuskan untuk satu fase. Ya, misalkan kita ngajar kelas 7, kelas 7 hanya kebagian 3 TP, ya berarti kita buat 3 KKTP. Tapi kalau misalkan seperti IPS yang satu TP-nya itu gemuk banget, ya setelah diberikan dari CP, itu satu TP itu bisa lagi dibagi menjadi beberapa topik ruang lingkup materi. Nah, bisa saja nanti si KKTP-nya itu berdasarkan lingkup materi itu, Bu. Nanti kan satu topik itu ada tujuannya yang kita susun lagi. Begitu, Bu Har? Oke, terima kasih Bu Yaya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan, Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya tentang KKTP? Kalau tidak bertanya, bingung apa ngerti ya, Bu Har? Masih meraba-raba sama. Ya, memang ini barang baru. Gitu. Ini apa Bu Yoyo punya contohnya KKTP itu? Itu berarti beda-beda sih sebenarnya Mah ya Bu Yoyo. Ya, betul. Beda-beda Bapak Ibu. Kalau di ini kan kita dapat buku itu ya, dapat buku itu sudah ada TP-nya itu bagaimana bisa dipakai kan ya? Nah, begini, tapi KKTP-nya belum ada ya? KKTP belum ada, tapi tujuan TP-nya sudah ada gitu di buku guru. Ya, dicoba aja Bapak Bu Har disusun ya. Jadi dari TP itu TP-nya mungkin nanti kita bisa rinci dari satu TP itu nanti indikatornya apa saja ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari indikator itu kita coba buat ke dalam KKTP kriteria dalam bentuk deskripsi kriteria. Kalau yang dalam bentuk interval barangkali sudah biasa ya. Sudah tidak perlu lagi diajarkan, langsung aja bikin kategorinya. Tapi yang KKTP yang berbentuk deskripsi atau kriteria tadi dengan yang berbentuk rubrik, nah ini barangkali perlu. Bisa aja Bu, betul, coba dari buku yang kan kita yang implementasi, yang IKM-nya ini kan baru masih pada tahap berubah ya, belajar dan berubah ya. Kebanyakan belajar dan berubah dan belum ada yang masih sedikit yang berbagi ya. Jadi memang kita masih pada tahap menggunakan perangkat yang disediakan. Jadi nggak apa-apa kita gunakan. Kalau belum ada KKTP-nya berarti kita belajar membuat KKTP dari tujuan pembelajaran yang sudah tercantum ya, sudah tercantum di sana. Saya Bu Har karena saya tidak langsung jadi saya tidak membuat nih ya, tapi nanti saya akan coba buat yang IPS ya. Jadi memang karena saya tidak ada tuntutan membuat barangkali ya, sehingga saya belum membuat. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu terdorong ya, walaupun jadi ribet rek naon kriteria itulah udah pakai interval, tahu ujung-ujungnya yang kriteria dan rubrik juga bisa dirubah ke dalam kuantitatif gitu ya. Tapi kita kan perlu mengasah kemampuan kita untuk menjadi lebih bagus lagi. Apalagi terkait dengan rubrik, Bu Har. Ya, terkait dengan rubrik itu bagaimana menyusun rubrik kan itu sangat spesifik, tergantung mapelnya apa, tergantung topiknya apa, tergantung kompetensi yang dituntutnya juga apa. Itu pasti akan berbeda. Orang kadang-kadang minta dong rubriknya, sering begitu ya dulu ya. Rubrik atau lembar pengamatan rubriknya minta. Nah, sebenarnya ya kalau sesama guru mapel yang sama, topiknya sama, mungkin bisa berkolaborasi membuat. Jadi kita sharing ya Bu Har, sharing. Makanya di MGMP Mapel ya Bu Har saya sarankan
mungkin yang perlu diperdalam ini adalah ini keterampilan teknis seperti ini. Ya kalau tentang teori kognitif tentang naon kurikulum merdeka sudah tinggal baca aja sendiri gitu ya. Misalkan apa? Aplikasinya ya. Tapi kalau yang menyusun rubrik, nah barangkali nanti kan di MGM sudah menyusun nih rubrik terkait mau rubrik buat KKTP atau mau rubrik buat nanti penilaian begitu ya. Karena kan beda isinya rubrik buat KKTP dengan rubrik buat penilaian kita asesmen pembelajaran. Itu kan beda. Kalau rubrik buat asesmen untuk pembelajaran ya nanti mau apa yang jenis penilaiannya. Misalnya kalau Bu apa praktek apa tuh di lab misalkan ya kinerjanya apa kan rubriknya beda. Nah ini barangkali di MGMP yang perlu di asah keterampilan teknis sepele sepertinya ya Bu Har, tapi jarang juga guru yang mampu membuat. Bingung, kadang-kadang kalau sendiri bingung gitu. Ini udah benar apa belum ya gitu. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu? Ada 53 orang, banyak ini. Iya. Ada Bu Cici, ada Bu Sri Mulyani, Bu Riani, ada Bu Ani, ada Bu Irma, ada Bu siapa? Bu Yayu, Bu Yayu. Ayo Bu Yayu, atau berbagi, barangkali Bapak Ibu sudah pernah membuat, ya, berpengalamannya. Bu Yayu sudah pernah buat suaranya dibuka Suaranya itunya, mic-nya. Mic-nya sudah dibuka nih sepertinya. Oh, ini malah di... Jangan di close Bu, itu malah di close. Iya. Bu Yulia mau bertanya? Oh ya Bu Yayu, gimana Bu Yayu? Ada pengalaman? Oh, belum Bu, kebetulan kami masih belajar dulu. Ini baru mendengar dulu. Baru mendengar. Iya. Ada yang bingung nggak? Ya, Saya Bu masih bingung. Enggak. Jadi nanti mungkin kalau sudah belajar membuat nanti mungkin konsultasi. Saking bingungnya jadi bingung ya, bingungnya di mana gitu kan. Bingungnya di mana, bingung ya. Yang lain ada Bu Nana, Pak Sawal, Bu En, Bu Alvisa. Bu Anjus ada ya? Bu Anjus, halo. Imas, Bu Anjus. Halo Bu Anjus. Ada Bu Yoyo. Iya. Baru mendengar ini masalahnya tuh. Oh, baru datang ya? Oh enggak, dari tadi. Dari tadi. Kan belum pernah bikin sih. Belum pernah ya? Belum ngajar kali, belum ngajar pas bawah. Belum mencoba membikin. Ini baru mendengar nih caranya gimana. Tapi ada remang-remang ya Bu Anjus? Remang-remang ada kelihatan gitu? Udah remang-remang udah. Udah kelihatan bentuknya. Saya yakin sih ini kan memang masih apa ya baru, mungkin barangkali belum ada yang membuat ya, masih bingung dan lain sebagainya. Karena memang acuannya itu memang sedikit Bu Har ya Bu Anjus. Kita hanya bisa baca panduan, kemudian baca itu dan kita kemudian mencoba menafsirkan ya dan mencoba beristihad untuk gini loh caranya. Yuk mangga yang lain. Oh iya, siapa? Yulia Bu. Oh Bu Yulia nih sekolah penggerak nih Bu Yulia. Ini sayanya belum bergerak, masih ngajar kelas 9. Ngajar kelas. Oh Bu Yulia. SMP mana Bu Yulia? SMP 2 Cibinong. Oh SMP 2 Cibinong. Iya. Ngajar apa Bu? Bahasa Indonesia Bu. Oh iya bahasa Indonesia. Iya Bu, kenapa Bu? Kalau saya jawab bisa jawab ya. Kalau enggak PR. Iya siap Bu, siap. Ini kan Bu ada penilaian formatif dan sumatif. Nah, tadi kalau tidak salah saya menyimak, itu sumatif itu dilaksanakan setelah beberapa kali pertemuan ya Bu ya. Kalau tidak salah menyimak ya Bu ya. Iya. Nah, ada nggak sih
Atau apakah sumatif itu sama dengan ulangan harian atau apa? Jika iya, apakah di kurikulum Merdeka ada ujian pertengahan semester dan ujian akhir semester begitu? Terima kasih, Ibu. Oke ya. Penilaian atau assessment di dalam kurikulum Merdeka ya, di dalam standar penilaian, kemudian juga di dalam panduan pembelajaran dan assessment itu hanya ada 2 penilaian ya, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Apa bedanya? Sebenarnya kunci untuk membedakan kedua penilaian ini adalah kalau penilaian formatif, tujuan dilakukan penilaian itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, kata kuncinya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Sehingga dari nilai yang didapat itu kita bisa melakukan sebuah umpan balik. Ya, umpan balik kita bisa menangkap anak-anak tuh rata-rata nggak paham di materi ini, di indikator ini, begitu ya. Sehingga kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga diharapkan nanti setelah perbaikan itu nanti kita akan merubah strategi pembelajaran sehingga kemungkinan nanti pembelajaran akan berjalan lebih baik lagi, begitu ya. Nah, untuk sumatif ini adalah tujuannya adalah untuk mengetahui ketercapaian peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Jadi sumatif ini adalah memang kita tujuannya untuk mengambil nilai apakah peserta didik itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, atau sudah mencapai KKTP atau belum. Ya, itu kunci untuk membedakan penilaian formatif dan sumatif. Nah, kalau dalam K13 kita mengenal istilah ulangan harian begitu ya, kemudian ada mungkin ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Sebenarnya yang dulu kita lakukan UH itu, yang dilakukan UH itu formatif atau sumatif? Formatif. Sumatif, karena tujuannya untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari nilai UH itu kita tahu bahwa si A itu ya sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Ya. Jadi yang selama ini kita lakukan di ulangan harian di dalam K13 itu umumnya adalah penilaian sumatif. Karena memang assessment atau penilaian yang kita lakukan kemarin-kemarin itu kebanyakan memang tujuannya hanya untuk mengetahui ketercapaian tujuan, untuk mengambil nilai dari peserta didik. Umumnya yang kita lakukan tidak diarahkan kepada penilaian yang untuk memperbaiki. Walaupun sebenarnya di dalam kurikulum 2013 juga sangat ditekankan penilaian untuk memperbaiki pembelajaran. Kita mengenal yang namanya assessment for learning dan assessment as learning, ya, gitu. Nah, tapi itu jarang kita lakukan. Jadi kita langsung aja melakukan ulangan harian. Nah, ulangan harian itu ulangan sumatif sebenarnya. Ya, kalau kita melihat dari tujuan penilaiannya itu. Nah, kemudian kalau PTS pada K13 itu kan setelah banyak kadang-kadang beberapa KD ya, beberapa KD kemudian kita lakukan PTS. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka? Dalam kurikulum Merdeka kan istilahnya hanya ada nilai sumatif saja dan formatif, begitu ya. Kalau memang misalkan kita melaksanakan penilaian tengah semester seperti halnya K13 itu sebenarnya ya sumatif juga. Ya sumatif, karena itu dalam kurikulum di dalam panduan pembelajaran dan asesmen istilah PTS ya, penilaian tengah semester yang biasanya dilakukan terjadwal di sekolah, misalkan ada minggu PTS itu tidak ada. Jadi artinya di situ dikatakan boleh tidak dilakukan oleh sekolah ya selama sekolah
menjamin bahwa Bapak Ibu gurunya di sekolah itu sudah melakukan sumatip. Kalau rata-rata sudah melakukan sumatip, ya PTS sudah tidak perlu lagi begitu ya. Tapi kalau misalkan mau tetap dilaksanakan, ya tidak jadi masalah juga begitu, tidak menjadi suatu keharaman begitu ya. Cuma kalau memang sudah dilakukan harus ada PTS ya, apalagi kemudian terjadwal yang mungkin nanti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian bagaimana dengan PAS? Nah, PAS juga ini kan sebenarnya sumatip tapi dilakukannya di akhir semester begitu. Nah, di dalam ketentuan di panduan itu memang tidak ada istilah-istilah itu, tapi boleh saja dilakukan. Nanti kita di buku nilai misalkan sumatip tengah semester atau ditulis nanti sumatip akhir semester gitu ya. Nah, tapi nanti rancunya gini, kan kalau sumatip yang selama di akhir semester yang selama ini kita lakukan itu kan semua materi satu ini ya, satu semester gitu ya. Iya. Gitu kan, satu semester. Nah, kalau sumatip di akhir semester yang kita lakukan kan tidak seperti itu. Ya, yang sumatipnya itu hanya meliputi lingkup-lingkup materi saja begitu. Ya, jadi tidak dimaknai sumatipnya artinya seluruh materi yang diajarkan pada semester itu kemudian diujikan di akhir semester. Karena hakikatnya adalah sumatip. Sumatip itu adalah penilaian yang dilakukan setelah selesai satu tujuan pembelajaran atau selesai satu ruang lingkup materi. Jadi PAS yang kita lakukan di akhir dalam konteks kurikulum merdeka yaitu tidak mengujikan seluruh materi dalam satu semester. Jadi sebenarnya istilah sumatip akhir semester juga sebenarnya ya intinya ya sumatip gitu. Iya, Nah, gitu ya Bu Yulia ya. iya. Itu Terima kasih Bu. pemahaman saya seperti itu. Ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya, Kemudian sama-sama. ini Ibu, terkait dengan kan sekarang ada siswa inklusif gitu ya, difabel seperti itu. Apakah kita harus membuat soal yang berbeda atau model penilaiannya yang berbeda untuk yang berkebutuhan khusus? Sekolah Ibu sekolah inklusif ya? Tidak ada aja Bu di kelas. Oh gitu. Ini kan beranak kebutuhan khusus. Jadi sekolah inklusif itu kan sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus ya. Nah, tentu kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan khususnya itu seperti apa ya. Kalau misalkan kecerdasannya itu sebenarnya normal-normal saja ya, Bu ya. Artinya mungkin dia kebutuhan khususnya di apa ya, mungkin di organ fisiknya, apa tangannya bagaimana atau kakinya bagaimana, itu kan artinya sebenarnya dia secara kognitif bisa secara IQ ya, dia bisa mengikuti apa yang mengikuti pelajaran ya. Tapi kalau misalkan memang ada siswa-siswa yang kebutuhan khususnya terkait dengan kondisi kognitif ya, itu pasti akan berpengaruh begitu ya. Nah, kan kita kembalikan ke KKTP ya, Bu. Menurut saya Mbak Bu ya. Jadi bagi sekolah-sekolah inklusif yang memiliki apa namanya memiliki siswa yang memiliki kebutuhan khususnya terkait dengan kelemahan kognitif. Nah, barangkali kan Bapak Ibu bisa mensiasati di dalam menentukan KKTP ya. Makanya inilah bahwa kurikulum merdeka itu sangat memberikan kebebasan kepada kita guru ya untuk merancang pembelajaran dan merancang asesmen karena memang mungkin kondisi-kondisi sekolah itu berbeda. Ya, seperti misalkan kalau di sekolah Ibu banyak sekali yang berkebutuhan khusus, apalagi yang kebutuhan khususnya terkait dengan kondisi kognitifnya, ya lemah di dalam kognitif, ya. Nah, tentu kan mungkin kita merancang KKTP-nya nggak seperti biasa di sekolah-sekolah yang umumnya siswanya kognitifnya biasa-biasa aja, begitu ya Bu ya.
Ya, mungkin kita turunkan intervalnya, kita kategorinya kita turunkan begitu ya. Ya, itu barangkali alternatif yang bisa kita pilih ya untuk apa namanya sekolah-sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus ya. Itu ya Bu Yulia ya. Ya, terima kasih Bu. Sama Bu. Silakan Bu Har. Izin minum ya. Iya, silakan Bu. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya ini nanti diulang lagi saja. Ini ada yang terlambat datang gitu. Nanti bisa diulang ya Bapak Ibu di recordingnya nanti. Iya Jadi Bapak Ibu. kalau Silakan ada yang bertanya. Kalau ada yang tanya nanti bisa nanya ya ke Bu Yoyo ya. Misalnya kalau ada yang nanya, jadinya setelah kita membuat baru banyak pertanyaan. Aduh ini gimana? Aduh ini gimana gitu. Sebenarnya Bu Har, kuncinya kita harus baca lagi ya, baca panduannya lagi, cari-cari informasi dan langsung membuat. Kalau sekarang memang kan tidak dituntut untuk semua perangkat boleh mencontoh yang ada, walaupun KKTP-nya belum dibuat. Karena umumnya membuatnya hanya interval angka itu, Bu. Iya. Kalau interval angka kan tidak jadi masalah lah, udah biasa. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba membuat KKTP yang kriteria ya dan KKTP rubrik ya. Masalahnya ini ada kemudahan ya dari panduan, dari regulasi, masih boleh kuantitatif ya, masih sehingga nggak ngapain ada yang mudah, ngapain yang repot gitu ya Bu Har. Oke. Ada lagi Bu Cici, Bu Amri, Bu Umiarti, Bu Umi, Bu Lutfi, Bu Astuti, Bu Devi, Bu Rita, nih, Bu Heni, Bu Iis, Bu Hera, Bu Irna. Bu Irna IPS ya Bu Irna? Bu Irna on enggak ya? Bu Rista, Bu Nunung, Bu Siva, Bu Tri, Bu Nening, Bu siapa lagi ini? Masih ada yang sedang menghubungkan, Bu Anista, barangkali mau nanya ya? Bu Anista. Tadi ada beberapa yang pamit kan katanya hujan, ada geluduk. Ini sudah sih ya. Tadi ada iya, betul. Bu Anista mau bertanya, Bu Anis? Sedang menghubungkan. Mungkin baru mau masuk gitu, masuk keluar. Baru masuk ya. Tadi ada yang keluar, masuk lagi, sinyal sepertinya. Oke. Bu Hartini semangat terus ya. Insya Allah. MGMP memang harus terus memfasilitasi guru-guru. Mau ada peserta, mau ada tidak, yang penting mah MGM memfasilitasi aja. Tugas dan tanggung jawabnya sudah tunaikan. Oke, masih ada? Sepertinya sudah ini mungkin sudah ada lah remang-remang. Sudah jelas atau bingung ya? Sudah ada remang-remang. Mudah-mudahan. Sudah absen pulang juga ini Bu Yoyo, 16.00 nih absen. Oh iya, betul. Kalau saya belum jam 5. Oh, kalau kita 16.00, udah lewat 8 menit nih. Sudah saya Cici. Ya, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, masih penasaran? Nanti disimak lagi rekamannya. Kalau masih belum ngerti juga, nanti ditanyakan ke Bu Yoyo. Bisa melalui saya atau langsung Bu Yoyo. Ya. Ya. Iya, mangga. Iya, itu saja mungkin ya Bu Yoyo untuk hari ini ya.
Sudah ada yang di jalan juga. Ini Bu Anissa, hati-hati di jalan. Bu Yoyo hilang ya? Bu Yoyo hilang sepertinya nih. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akhiri saja ya kegiatan pelatihan hari keempat hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Sambil nunggu Bu Yoyo nih, Bu Yoyo. Oh Bu Yoyo ada ini kepental apa gimana Bu Yoyo? Iya. Bu Yoyo suaranya putus-putus nih. Kita akhiri saja Bu Yoyo ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu ya. Bapak Ibu tolong dibuka dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Oke, untuk halaman pertama ya. Ini untuk dokumentasi nih, untuk bikin laporan. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya masukkan dulu ke sini. Oke, di halaman berikutnya, di senyuman yang paling manis, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Yoyo atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk men-sharing ilmu yang sudah yang dibutuhkan ya oleh kita-kita semua ya dalam rangka untuk belajar hal yang baru tentang kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hartini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ilmunya.